Wabah desa pun mulai menjangkit ke seluruh rumah. Tak banyak ternak yang mati karena wabah ini. Bagi anak-anak dan lansia, muncul bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya dan berbau sangat busuk. Bahkan, mantri desa pun tak dapat mengetahui sebenarnya penyakit apa ini. Bagaimana ini? Apa wabah ini datang dari lemah wingit? Tanya Pak Trisno. Enjeh Pak, wabah calon arang. Mereka sudah mengetahui langkah kita. Nanti malam kita akan tetap melakukan pengajian di rumah. Mudah-mudahan banyak warga desa yang ikut ya Pak, jawab Bagas. Bagas pun mulai meninjau orang-orang yang terkena wabah untuk melihat sendiri bagaimana wabah ini menyebar. Desa menjadi sangat sepi, bahkan hampir tidak ada aktivitas. Bagas pun mendatangi pemuda-pemuda desa untuk datang ke rumahnya malam ini. Selain itu, Bagas mulai melarang kepada bapaknya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada warga desa. Ia mulai sadar, seluruh orang-orang yang ada di dalam rumahnya tak satu pun menderita wabah yang sama, bahkan ternak-ternaknya. Bagas sadar pagar goib yang ditanamnya masih berdiri dengan sangat kokoh. Mungkin karena itu, semua ilmu sihir tak mampu menembus rumahnya. Namun, jika ia membuat pagar goib di seluruh desa, tentu sudah sangat terlambat. Lagi pula, Bagas tak akan mampu membuat pagar goib seluas itu. Ia hanya memberikan saran kepada yang sakit untuk mencoba datang ke tempatnya. Dan lagi, Bagas tak dapat jawaban apapun. Segala hal sudah dilakukan, wabah itu tak lepas dari penderitaannya. Namun tak sampai di situ, Bagas tak menyerah sedikit pun. Ia akan tetap tawakal menjalankan niatnya hingga di hari akhir. Jika ini adalah akhir dari hidupnya pun, Bagas sudah siap. Karena ini bukan lagi masalah satu keluarga Pak Ardi, namun juga masalah seluruh warga desa. Di malam keempat, warga yang datang semakin banyak. Itu membuat Bagas cukup optimis. Alhamdulillah, hari ini berlalu dengan lancar ya Pak. Namun sampai hari ini aku belum dapat petunjuk satupun Pak. Tanya Bagas kepada Pak Trisno. Yang sabar Gusti mboten sare. Tuhan tidak tidur, jawab Pak Trisno yang mencoba menenangkan anaknya itu. Di teras, Bagas masih sibuk mengobrol dengan teman-temannya, beserta Pak Trisno dan Ardi tentunya. Tak lama kemudian, malam semakin sepi. Tak satu pun terlihat aktivitas warga. Tiba-tiba hawa di desa ini menjadi sangat panas. Ada yang tak beres, kata Bagus sembari berdiri dari tempatnya. Mulai mencari sesuatu yang terlihat aneh. Melihat ke kanan dan ke kiri, sampai Bagas menemukan segerombolan raksasa tengah datang menuju rumahnya. Dengan mencoba meruntuhkan pagar goib yang dibuat oleh Bagas, raksasa itu mulai mengamuk. Memang tak dapat terlihat oleh pandangan manusia biasa. Namun Bagas melihat dengan jelas mereka berada mengitari seluruh rumahnya. Marah akan sesuatu hal, ada 10 lebih raksasa dengan prajurit berbagai bentuk. Bau di sekitar rumahnya pun sudah sangat berubah. Anyir darah. Bau busuk membuat orang di dalam rumah merasa mual. Memang mereka tak dapat masuk ke dalam rumah. Namun pagar goib itu tak akan bisa bertahan dengan serangan yang dilakukan tanpa henti. Rizal, kamu pimpin sholawat, berzikir sampai aku kembali. Aku akan meninggalkan jasadku di sini, suruh Bagas pada Rizal. 6 orang sahabatnya mulai memposisikan diri dengan bersila, sedangkan Bagas berada di tengah-tengah mereka. Aku akan melepas sukmaku, kalian berjaga-jaga di sini ya, seru Bagas dan memulai memejamkan matanya. Begitupun para sahabat Bagas, mereka mulai khusyuk dan mata mereka mulai terpejam. Seketika, sukma Bagas mulai meninggalkan jasadnya. Tak disadari, para sahabat Bagas pun mengikutinya dengan melepas sukma mereka. Ini cukup berbahaya untuk kalian. Kalian cukup bersolawat saja di sana, pinta Bagas kepada para sahabatnya yang mencoba membantunya dengan cara melepas sukma. Mas Bagas, kami diajarkan oleh Romo agar kami dapat bermanfaat untuk orang banyak.
Itu yang sedang Mas Bagas lakukan saat ini. Kami pun akan membantu sebisa kami, Mas, jawab Rizal. Baiklah, kalian cukup di belakangku. Aku akan coba melawan para panglimanya. Kalian coba netralisir semua prajuritnya, pinta Bagas pada seluruh sahabatnya. Mereka pun mulai melakukan pertarungan, saling menyerang dan menghindar, saling menjaga satu dengan yang lain. Satu persatu prajurit mulai berkurang, namun kelelahan pun tampak di wajah Bagas beserta para sahabatnya. Kembali sekarang ke jasad kalian, pintaku. Jika aku tak sanggup, aku pun akan kembali ke sana, perintah Bagas kepada Rizal dan teman-temannya. Tapi Mas Bagas gak akan mampu melawan mereka sendiri, jawab Rizal yang terlihat sangat kelelahan. Udah, kalian kembali saja, semua serahkan kepadaku, tegas Bagas terlihat wajah yang letih. Mereka pun tak bisa menolak permintaan Bagas. Ketika mereka kembali ke jasad mereka, Bagas pun mulai mencari akal untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Hingga pertarungan besar pun terjadi. Tak terduga dalam letihnya, Bagas menerima serangan dari semua raksasa ini. Sudah mencoba menghindar dari setiap serangannya, namun tak dapat diingkari. Fisiknya sudah tak sanggup lagi untuk tetap fokus. Sebuah cahaya kemerahan menerjang tubuh Bagas. Bagas yang mencoba menghindar pun tak akan bisa. Terjadi benturan energi yang begitu kuat. Bagas tersungkur ke tanah. Dari mulutnya kembali keluar darah segar. Begitupun terjadi pada jasad kasarnya. Rizal, teman-temannya, serta Pak Trisno pun menjadi panik. Pak Trisno tak sengaja menyentuh badan Bagas. Namun Pak Trisno malah terpental, tangannya merasakan panas yang luar biasa. Asap pun mulai keluar dari badan Bagas. Rizal dan teman-temannya mencoba berkonsentrasi kembali, setidaknya dapat membawa kembali sukma Bagas ke dalam wadahnya. Namun belum juga Rizal melepas sukmanya, tiba-tiba jasad Bagas mengeluarkan cahaya yang begitu terang, berwarna putih dan membawa kedamaian. Membuat cuaca berubah drastis. Yang awalnya cuaca panas berubah menjadi sangat sejuk. Bau busuk pun mulai menghilang. Tak lama Bagas kembali ke jasadnya dengan terlihat sangat letih. Hanya berbicara, tetap jalankan tugas kalian, pengajian hingga di hari akhir. Sambil memegang dadanya yang terlihat sesak, darah di mulutnya pun belum hilang. Bagas pingsan. Walau tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka sedikit lega karena aura di sekitar rumah sudah kembali normal. Dan Bagas pun sudah kembali walau dalam kondisi tak sadarkan diri. Setelah 2 malam Bagas mulai siuman, sadar dari pingsannya. Entah apa yang terjadi, malam ini adalah malam terakhir di mana mereka melakukan pengajian di rumahnya. Namun, senyuman sedikit lega terlihat dari bibir Bagas. Aku sudah siap menghadapi mereka, Pak. Matur suwun ya, Pak. Dengan optimis Bagas memeluk bapaknya itu. Tapi Mas Bagas, gak apa-apa emang. Kemarin Mas sempat kewalahan menghadapi mereka, tanya Rizal. Tenang Zal, aku sudah dapat petunjuk, jawab Bagas dengan tenang. Nanti malam kalian ikut denganku. Setelah acara selesai kita menuju ke Lemah Wingit, pinta Bagas kepada para sahabatnya. Mas, jawab Rizal dengan rasa bingung. Bagas pun meminta kepada bapaknya untuk membuat sebuah peti dan tak menjelaskan untuk apa peti itu. Hingga malam pun datang. Setelah acara selesai, mereka pun meminta doa kepada Pak Tris dan Mbok Sum. Pak, Bu, doakan Bagas ya. Dan mulai beranjak ke arah Lemah Wingit. Malam terasa sangat sunyi. Belum lagi wabah yang membuat desa ini tak ada kegiatan sedikit pun. Setelah lama mereka berjalan dalam kegelapan, mereka pun tiba di area Lemah Wingit. Bagas meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk berzikir di setiap sudut Lemah Wingit. Kalian cukup melakukan apa yang aku pinta. Buatlah pagar goib sebisa kalian, agar tak ada yang dapat keluar dari sini. Aku tahu ini berat. Aku yakin kalian dapat melakukan ini. Aku akan masuk ke kerajaan mereka sendiri.
perintah Bagas kepada Rizal dan kawan-kawan. "Iya Mas Bagas hati-hati ya," jawab Rizal. Mereka pun mulai memposisikan diri, bersila dan mulai melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Bagas mulai melihat sebuah dinding yang begitu besar dan kokoh mengitari tanah ini. Ia pun mulai melakukan hal yang sama, mencoba melepas sukmanya kembali. Tanpa ragu, Bagas memulai melepas sukmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sekejap, sukma Bagas mulai meninggalkan raganya, menuju ke arah sebuah kerajaan yang megah. Tak sampai di situ, kedatangannya sudah disambut dengan berbagai bentuk iblis, seolah tahu apa yang akan dilakukan oleh Bagas. Bagas mulai berjalan dengan sangat optimis. Satu persatu iblis itu menghampiri Bagas. Bagas pun tak tinggal diam, melafalkan sebuah doa dalam diamnya. Tubuhnya mulai bergetar, mengeluarkan cahaya kebiruan. Dan kemudian hadir begitu banyak para murid-murid Romo datang membantunya. Murid-murid Romo yang hadir dalam pengajian pun masih ikut serta dalam pertarungan ini. Itulah rencana Romo, membiasakan murid-muridnya hadir dalam bentuk sukma agar dapat terpanggil saat peperangan besar ini terjadi. Mulai beradu ilmu dengan para iblis-iblis ini, hingga tak dapat terbendungkan peperangan di malam itu. Bagas pun mulai menembus semua benteng kerajaan. Semua pasukan porak-poranda. Beberapa dari mereka hendak melarikan diri. Namun pagar goib yang dibuat oleh Rizal dan teman-temannya mencegah dan bahkan membakar mereka. Setelah semua prajurit habis, maka Bagas dan seluruh pasukannya pun menghadapi semua panglima iblis. Berbentuk raksasa terlihat sangat menyeramkan. Namun tak sedikit pun mereka gentar. "Mas Bagas, serahkan mereka kepada kami, hadapi sang ratu," teriak salah satu dari mereka. Bagas pun mengerti dan mulai mencari sang ratu, berbentuk seperti ular raksasa. Lebih tepatnya, ini adalah seekor naga. Meliak-liuk mencoba merobohkan pertahanan Bagas, saling beradu kekuatan, menghindar dari masing-masing serangan. Beberapa kali benturan tak terelakkan, namun kekuatan si Dewi Sundari tak tinggal diam. Dari mulutnya tak henti mengeluarkan api, pun dengan ekornya dapat meruntuhkan pohon dengan hanya sekali kibas. Bagas tak dapat kesempatan menyerang dan mulai melihat sekelilingnya. Semua murid-murid Romo mulai kewalahan menghadapi raksasa-raksasa itu. Dalam kebingungannya, sebuah hantaman keras mengenai dirinya. Jauh terpental dan lagi dari mulutnya mengeluarkan darah segar. Bagas tak menyerah sampai di sana. Mungkin memang ini saatnya, gumam Bagas. Mulai berdiri kemudian mengarahkan tangan kanannya ke arah atas. Muncul sebuah keris yang begitu indah dari tangannya, memancarkan warna putih yang sangat menyilaukan. Keris Kiai Carubuk dalam teriaknya. Disertai muncul laki-laki tua di sampingnya dengan membawa sebuah kotak. Kotak itu adalah peti yang diminta oleh Bagas kepada Pak Trisno, yang seketika sudah ada di sampingnya. "Kamu hanya mampu menggunakan keris ini dengan waktu yang tak banyak, Le. Energimu akan ikut terkuras, akan terhisap oleh keris ini. Maka gunakan sebijak mungkin," seru laki-laki tua itu. "Baik Romo," jawab singkat Bagas. Bagas pun mulai melompat dari tempatnya. Dengan sekejap keris itu mampu menembus semua raksasa itu, dan kemudian musnah dalam sekejap iblis-iblis itu. Tinggal sang ratu yang mulai tahu benda yang dibawa Bagas itu sangat berbahaya untuk dirinya. Oleh karena itu, sang ratu mulai menjaga jarak dengan Bagas. Bagas juga tak punya banyak waktu, tubuhnya sudah sangat kelelahan karena keris ini. Menembus apapun yang ada di depannya. Kemudian, tepat di depan ular itu, kepalanya terpenggal oleh keris ini. Dengan sigap, Bagas memasukkan kepala ular itu ke dalam peti, memisahkan antara kepala dan badannya. Namun masih terdengar suara itu di dalam peti. "Aku tak akan musnah dengan cara seperti ini. Aku akan menunggu hingga ada orang yang mampu aku bujuk kembali," jelas sang ratu. Sebelum kau menyegelku kembali, aku akan menarik semua pasukanku, termasuk para pengikutku," sambung kembali sang ratu.
Dan Bagas pun mulai menyegel kembali sang ratu dengan bantuan Romo dan semua murid-muridnya. Keris itu pun menghilang seketika beserta Romo dan para murid-murid, serta peti itu pun diserahkan kepada Romo untuk dikubur di sebuah hutan wingit di daerah Jawa Timur. Bagas seketika kembali ke raganya dan memberi kabar yang baik kepada Rizal dan kawan-kawannya. Mereka pun pulang dengan hati tenang. Walau terlihat letih, pertarungan panjang malam itu pun berakhir. Di perjalanan, Bagas mulai bercerita apa yang sebenarnya terjadi saat melawan para raksasa dan membuatnya pingsan selama 2 hari. Sebelum ia kembali ke sukmanya, Romo datang membantu dan memberikan pesan soal menyiapkan peti. Setelah semua raksasa itu dikalahkan oleh Romo, Romo pun menitipkan sebuah keris. Keris yang dibuat oleh Empu Supa kepada Sunan Kalijogo. Keris itu bernama Keris Kiai Carubuk. Mengapa saat itu mereka melihat tubuh Bagas bersinar sangat terang? Karena saat itulah Bagas menerima pusaka itu. Selain pesan itu, Romo pun menjelaskan banyak hal, termasuk waktu yang tepat menggunakan pusaka ini. Kemudian murid-muridnya pun akan datang membantu, serta bagaimana cara menghentikan sang ratu yang harus memisahkan kepala dan badannya. Sesampainya Bagus, tangisan terdengar dari dalam rumahnya. Ardi dan Ira meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Lidahnya menjulur, badannya gosong, serta tubuhnya penuh dengan luka bakar. Sebelum meninggal, mereka hanya berteriak kepanasan. Bagas pun bergegas mencari sosok Lina. "Lina gimana, Mbok?" tanya Bagas kepada Mbok Sum. "Lina baik-baik saja, Le. Walau tadi sempat nangis kencang, namun Lina baik-baik saja," jawab Mbok Sum. Bagas pun mulai melihat kondisi Lina. Dan benar, ia baik-baik saja. Namun ada yang aneh pada badannya. Matanya tajam seperti ular. Setelah melihat itu, Bagas mulai melihat seluruh badannya. Bagas pun terkejut. Di punggung Lina terdapat beberapa sisik ular yang masih basah. Apakah sebelum terpisah dari badannya, Dewi Sundari sempat menitiskan kepada anak ini? Pikir Bagas, kalau memang iya, aku harus benar-benar menjaga anak ini dan tetap pada jalan yang benar. Apapun yang kalian lakukan, bersekutu dengan iblis adalah hal yang salah. Mintalah sesuatu dengan usaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesungguhnya mantra yang dibacakan oleh Ardi bukan hanya mantra pengikat perjanjian dengan iblis, melainkan semua itu hanya tipu muslihat saja. Mantra itu juga sebagai mantra pembuka segel yang sudah lama tertanam di lemah wingit. Dengan ini cerita tamat. Terima kasih dan sampai jumpa.